Oke, pada praktikum jaringan komputer yang pertama ini kita akan membahas modul berjudul desain dan simulasi implementasi LAN dengan paket tracer. Nah, pada video kali ini kami akan membagi penjelasan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pada proses peletakan komponen dan juga proses penghubungan komponen atau pengkabelan. Kemudian yang kedua ialah proses pemberian alamat, dan kemudian yang ketiga adalah proses melakukan tes koneksi pada setiap komponen yang terhubung. Nah, pada praktikum jaringan komputer ini kelompok kami dibagi menjadi 3 orang. Yang pertama Immanuel Sitanggang, saya sendiri. Kemudian yang kedua Fajar Huta Barat, dan yang ketiga Joy Damanik. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara meletakkan komponen kemudian menghubungkannya yang telah diterapkan pada modul 1 ini. Nah, sebelum itu untuk modul 1 ini kita dapat melihat tujuan pembelajaran dari modul ini. Yang pertama ialah mahasiswa mampu dan terampil memakai paket tracer 4.1 yang sudah terinstall di laptop atau PC masing-masing. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat koneksi antara perangkat dan jenis pengkabelan yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan pengalamatan pada setiap perangkat yang dipakai. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengujian koneksi antar perangkat. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan RIP sederhana pada router. Nah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan cara meletakkan komponen, menghubungkannya pada modul 1 ini. Nah, kita dapat melihat pada modul terdapat topologi yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk melihat komponen-komponen yang akan kita pakai pada modul yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada langkah yang pertama kita diminta untuk menjalankan aplikasi paket tracer. Kemudian kita akan memasukkan perangkat yang akan dipakai. Oke, di sini kita sudah memiliki lembaran kosong, di mana lembaran yang akan kita isi dengan komponen, dan kita akan melakukan proses simulasi di sini. Pada perangkat yang pertama kita diminta untuk meletakkan satu server DHCP untuk siswa. Di sini kita akan meletakkan satu server, di mana server ini sebagai server DHCP untuk siswa. Kemudian kita diminta untuk meletakkan satu server lagi, yaitu berisikan DHCP, DNS, dan HTTP untuk melayani semua request dari semua klien. Oke, kita akan meletakkan komponen yang sama. Untuk komponennya ini sama, ialah sama-sama server. Kemudian untuk pembedanya sendiri dapat kita lihat satu server DHCP dan satu server DHCP, DNS, HTTP. Nah, untuk dapat membedakan ini dapat kita atur pada perangkat server tersebut. Kemudian kita diminta untuk meletakkan satu router 2621XM. Oke, kemudian kita cari komponen routernya 2621XM. Oke, sudah. Setelah itu kita diminta untuk meletakkan satu access point link SIS WRT300N. Oke, sekarang kita cari komponennya. Oke, di sini kita dapat melihatnya pada
network device, kemudian wireless device. Di sini ada namanya WRT 300N. Oke, sudah. Kemudian kita diminta untuk meletakkan dua switch 2960 24TT. Kita masuk ke switch, kemudian 2960 ini dia, sebanyak 2 buah. Kemudian kita diminta untuk meletakkan 15 personal komputer sebagai klien. Oke, kita masuk ke end device dan kita ambil PC. Oke, kita masukkan komponennya. Oke, sudah. Kita masukkan komponen untuk PC pada klien. Kemudian kita diminta untuk memasukkan satu buah PC dengan kartu jaringan wireless. Oke, kita akan memasukkan satu buah PC dengan kartu jaringan wireless. Kita ambil PC yang biasa. Untuk jaringan wirelessnya nanti kita dapat melihatnya dari pengaturannya. Oke, silakan klik dan drag semua komponen pada nomor 2. Oke, kemudian kita akan menyusunnya dan mengkoneksikan semuanya. Oke, untuk contoh untuk rangkaian dari topologinya, kita dapat melihat contoh pada modul yang sudah disediakan, di mana klien akan terhubung kepada switch, kemudian switch akan terhubung kepada server, kemudian kepada wireless router dan juga kepada router. Server, router dan juga kepada router. Kemudian dari router akan terhubung kepada cloud, kemudian kepada switch. Oke, di sini kita akan menambahkan kembali sebuah cloud. Oke. Oke, kita sudah menyusun rangkaiannya rapi. Kemudian kita akan lakukan pengkabelan. Nah, untuk pengkabelan kita memilih lambang ini, lambang elektrik yang berarti connection. Oke. Kemudian seperti yang telah kita pelajari, untuk memilih kabel sendiri kita akan memakai kabel copper strike drop. Kenapa? Karena kabel ini dipakai untuk menghubungkan antara komponen perangkat workstation atau PC dengan switch, ataupun server dengan switch, kemudian switch dengan router. Jika kita memakai untuk copper crossover, itu tidak akan bisa terhubung. Nah, kita dapat membukannya secara otomatis dengan memilih icon ini. Oke, kita hubungkan pertama, yaitu pada klien menuju switch. Kita hubungkan satu persatu.
Oke, untuk kliennya sudah terhubung semua. Kemudian kita hubungkan switch yang pertama atau switch 0 ke server. Nah, di sini kita menjadikan server ini sebagai server klien seperti yang dibilang sebelumnya, satu server DHCP. Nah, satu server DHCP, maka di sini kita akan memasukkan pada setting service DHCP-nya saja, karena diminta untuk server DHCP saja. Kemudian kita hubungkan selanjutnya dari switch ke router. Oke, untuk router sendiri, sebelumnya pada router kita harus memasukkan sebuah interface. Ya, di sini kita akan masukkan sebuah interface, dimana nama interface-nya NM2FE2W. Oke, pertama kita klik routernya, kemudian untuk masukkan sebuah interface, pertama sekali kita akan mematikan router ini. Di sini ada tombolnya. Kalau kita hidupkan, maka akan ada tombol warna hijau hidup. Jadi kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita cari NM2FE2W, kita klik drag ini, kemudian kita masukkan kepada lubang interface-nya. Nah, jika sudah akan tampilannya seperti ini, kemudian kita on-kan kembali. Oke. Nah, kemudian kita dapat melanjutkan untuk pengkabelan. Sini kita akan menghubungkan router kepada switch dan router menuju cloud. Oke, router menuju switch, kemudian router menuju cloud. Oke, di sini router sebagai penghubung dua jaringan, di mana jaringan pertama itu jaringan klien, dan kemudian jaringan kedua itu ialah jaringan dari si host. Oke, kemudian kita akan hubungkan switch kepada server dan switch kepada PC dari host. Oke, kita pastikan. Oke, sudah ya, sudah terhubung semuanya. Oke, jadi untuk bagian pertama ini kita mulai dari peletakan komponen, kemudian kita hubungkan melalui kabel, dan pada tahap yang pertama ini kita sudah selesai, dan dilanjutkan pada tahap yang kedua nantinya untuk memasukkan setiap alamat dari server dan juga router. Kemudian pada tahap yang ketiga nanti kita akan mencoba koneksinya dari komputer klien untuk menuju server pertama, server kedua, dan menuju cloud. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap yang kedua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Fajar Samuta Barat. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu bagian untuk memasukkan alamat. Yang dimana alamat yang diminta yaitu terdapat 3 alamat, yaitu DHCP, DNS, dan juga HTTP. Mengenai penjelasan untuk DHCP ataupun penjelasan secara singkatnya, yaitu DHCP server itu untuk mengasih IP address ke device di network tersebut yang ada pada packet tracer. Dan DNS yaitu untuk mengasihkan IP address dari server yang pegang nama website tersebut. Dan untuk HTTP pada packet tracer yaitu adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan dan pengiriman data yang saling terhubung untuk World Wide Web dengan sebuah tautan yang disebut
dokumen hypertext. Oke. Di sini pada konfigurasinya diminta terdapat 2 server. Dan di server yang satunya lagi kita diminta untuk mengisi DNS, DHCP dan HTTP. Dan juga yang satunya hanya perlu mengisi DHCP saja. Oke, kita akan langsung saja menuju pada rangkaian yang telah dibuat oleh kawan saya sebelumnya. Oke, maka kita akan mengisi server 0 yang ada di sini. Oke, pertama saya akan mengisinya terlebih dahulu di setting. Di mana di setting di default gateway-nya kita akan mengisi 192.168.1.254 dan DNS servernya seperti yang diminta pada modul, yaitu 192.168.1.1. Oke, saja 192.168.1.1. Lalu kita akan menuju kepada fast ethernya. Di sini kita hanya perlu mengisi pada IP v4 address, di mana IP-nya diisi yaitu 192.168.1.1. Lalu kemudian agar subnet max-nya muncul, kita hanya perlu tinggal menekan enter. Oke, maka nilai subnet max-nya muncul dengan sendirinya. Di sini nilai subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, kita langsung saja menuju service, di mana pada service ini terdapat DHCP, DNS, dan HTTP seperti yang diminta tadi pada modul. Pertama, saya akan mengisi DHCP terlebih dahulu. Default gateway dan DNS servernya kita akan mengisi seperti pada config yang tadi. TCP 192.168.1.254. Lalu DNS servernya 192.168.1.1. Di sini start IP address dan subnet mask-nya auto terisi jikalau kita sudah mengisi config pada bagian setting dan bagian fast ethernya tadi. Sehingga data pada start IP address dan subnet mask pada DHCP auto terisi. Oke. Setelah itu jangan juga lupa kita menekan on dan juga save. Oke. Setelah itu kita akan menuju ke DNS. Pada DNS ini kita diminta untuk mengisi kurang lebih seperti pada modul ini. Di sini diminta domain name-nya dan juga IP address-nya. Oke, saya akan langsung menuju lagi pada rangkaiannya. Di sini name-nya saya akan memberi nama te.del.ac.id. Dan IP address-nya seperti yang diminta tadi atau seperti pada modul tadi, yaitu 192.168.1.1. Jika kita sudah mengisinya, kita perlu menekan add dan datanya auto terisi pada tabel bawah ini. Oke, setelah udah, jangan lupa juga kita untuk mengklik on-nya. Lalu kita akan menuju kepada HTTP. Di mana HTTP ini untuk mengubahnya itu adalah pada nomor 5 indeks HTML dan edit. Oke, di sini saya sudah mengubah namanya seperti pada modul tadi menjadi selamat datang di program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Dell. Jika sudah, kita perlu menekan save. Jika ada muncul fade edit warning, this is already a file with the same name override. Kita hanya perlu tekan yes. Setelah selesai, kita akan ke meja. Setelah semuanya selesai, kita akan menuju kepada server satunya lagi. Di sini, server 1. Di mana pada server ini hanya diminta untuk mengisi DHCP yang saya. Seperti yang kita lihat di sini masih start IP address dan subnet mask-nya kosong karena kita belum mengisi config, setting, dan fast ethernya. Oleh sebab itu kita akan mengisinya terlebih dahulu. Di sini default gateway-nya kita akan mengisi hampir sama dengan pada server yang tadi, hanya kita perlu membedakannya. Dimana ini kita menggunakan
192.254. Ini servernya tetap 192.168.1.1. Kenapa kita membuatnya di sini jadi 2? Karena di sini agar kita bisa membedakan, agar nanti packet tracer ini bisa membedakan hasilnya ataupun bisa membedakan setiap server. Yang dimana tadi ada server 1 dan di sini ada server 2. Setelah kita mengisinya, kita akan juga menuju pada fast start. Yang dimana fast startnya itu kita mengisi 192.168.1.1 dan klik enter. Setelah itu kita akan menuju pada service bagian DHCP. Oke, kita akan menuju pada DHCP. Jangan lupa untuk mengisi default gateway-nya 192.168.1.22.254. Ini servernya 192.168.1.1. Seperti yang kita lihat, kita akan melakukan perbandingan. Ini tadi adalah pada server 0. Oke, kalau kita lihat di sini default gateway-nya adalah 1.254 dan yang paling tadi adalah 254. Oke. Oke, seperti yang bisa kita lihat tadi, saya sudah mengisinya. Ini pasarnya yaitu 192.168.1.1. Oke, kita akan melihat modulnya terlebih dahulu lagi agar lebih mudah kita untuk mengerjakannya. Bisa kita lihat sini sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan, yaitu 192.168.2.254 itu digunakan agar kita bisa membedakannya. Lalu kita akan menuju pada service seperti tadi di DHCP ya. Setelah kita melakukannya, jangan lupa save dulu terlebih dahulu. Yaitu saran saya agar lebih mempermudah kita untuk melihat data-data yang ada di sini, yaitu kita menggunakan preference, yaitu always support labels in logical workspace, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui short post labelnya. Setelah itu kita keluar. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat labelnya, yaitu VA00, VA10, VE01, dan juga VE01 di sini. Oke, setelah kita mengisi kedua server tersebut, sekarang kita akan menuju pada router. Oke, pada router ini agar semuanya bisa berjalan, kita perlu untuk mengisi fast start 0/0, 010 dan 010. Kenapa 11 tidak ada? Karena pada packet tracer ini tidak ada label yang 111, kan cuma sampai 1/0, sehingga kita hanya perlu mengisi datanya sampai 1/0. Oke, pertama kita akan mengisi data F00. Ini F00 yang tadi saya buat itu adalah 192.168.2.254. Oke, maka nilainya terminal box-nya akan muncul. Jangan lupa untuk menekan on. Lalu pada fast start 01
ini fase 01 pada server sini. Kita akan memasukkannya 192.168.1.254, lalu kita tinggal menggunakan enter. Akan muncul juga subnet max-nya, dan juga jangan lupa untuk menekan on yang ada di sini. Lalu kita akan menuju pada fase Eastern 1/0. Pada fase Eastern 1/0 itu adalah cloud yang ada di sini. Pada cloud di sini IP-nya kita memasukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10. Lalu kita akan menekan enter. Oke, setelah kita enter, maka subnet max-nya akan muncul dan terisi sendiri. Dan wajib subnet max-nya akan agak berbeda dari yang lain karena kita IP address-nya pun udah berbeda dengan yang lain. Oke, dan juga jangan lupa untuk klik on. Oke, setelah itu kita akan keluar, lalu kita mengecek lagi pada server 1. Kita mengecek DHCP nya. Oke, di sini saya akan mengganti di sini menjadi 2101 saja seperti yang pada modul. Pada router juga saya harus menggantinya seperti pada fasilitas tadi, yaitu 2101. Jangan lupa juga untuk on lagi. Setelah itu kita kembali mengeceknya pada server DHCP. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk mengubah di sini 101 agar sama semuanya. Setelah kita melakukannya tadi dan membuatnya berbeda dengan yang lain, maka nilainya pada start IP address dan pada subnet max akan terisi dengan sendirinya. Setelah itu kita jangan lupa juga untuk menekan save. Oke, tekan save. Oke. Baik, setelah itu saya keluar. Oke, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan mengenai bagian kedua yang mengenai memasukkan alamatnya. Dan pada bagian ketiga yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya bernama Joy Damanik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi IP pada setiap PC yang ada di network ini. Perkenalkan, nama saya Joy Damanik, NIM 14S18027, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018. Untuk mengatur IP address dari setiap PC secara DHCP, pertama kita klik sebuah PC yang ingin kita konfigurasi, lalu tekan desktop, IP configuration, dan pada bagian IP configuration kita tekan DHCP. Komputer akan melakukan DHCP dan kita dapat melihat bahwa DHCP request berhasil. Kita mendapatkan IP address untuk PC ini adalah 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.2.101 serta DNS servernya adalah 192.168.1.1. Kita akan close ini. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk semua PC yang ada di network ini.
baik, kita telah berhasil memberikan IP address kepada seluruh PC yang ada di network ini. Untuk menguji koneksi di dalam network ini, misalnya kita ingin menguji koneksi antara PC 2 dengan PC 14. Kita harus mengetahui terlebih dahulu IP address dari PC 14. Kita klik PC 14 lalu IP configuration. Dapat dilihat bahwa PC 14 mempunyai IP address 192.168.117. Setelah itu kita klik PC 2, lalu klik desktop, lalu buka command prompt, lalu kita masukkan command ping 192.168.117. 192.168.117 ini adalah IP address dari PC 14. Setelah itu kita tekan enter. Dapat dilihat bahwa ping berhasil, yang mengartikan bahwa PC 2 dan PC 14 tersambung. Mari kita uji lagi PC 6 dengan PC 14. Kita buka PC 6, command prompt ping 192.168.117. Proses ping sedang akan berjalan dan dapat dilihat bahwa proses ping berhasil, menandakan bahwa PC 6 dengan PC 14 tersambung dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.